berdasarkan kombinasi angka lahir sampean itu, Nggih. kalau di jumlah tadi kan ketemunya kan 37 ya. Nggih. 37 lah. Itu 37. 3 itu ada di tenggorokan. Pusat energi sampean ada di tenggorokan. Sama di perut atas di ulu hati itu loh. Oh, nggih. Nah, itu yang area-area yang sering sampean alami sakit, keluar sakit itu daerah situ biasanya. Di Nggih, bener, Pak. tenggorokan Tenggorokan. Nggih. sama perut atas. Makanya sampean mungkin gampang kayak masuk angin atau lambung, pokoknya lambung di lambung. Nggih, memang nggih, Pak. Nah, Sering. Nah, itu. Terus 3 Oh. dan 7 itu kalau dijumlahkan 10. Nggih. Ya, 10 itu ada di satunya itu di mahkota, yang Nggih. 0-nya itu ada di ajna. Ajna itu di antara alis, Mbak. Oh, nggih, Nah, nggih, Pak. kenapa saya bilang tadi sampean ini tergolong orang-orang yang punya kemampuan spiritual karena itu. Tenggorokan itu sampean itu orangnya mudah bergaul. Nggih. Kekancan itu gampang kan gitu kan? Nggih, nggih, nggih. Itu karena di tenggorokannya itu, karena tenggorokannya. Dan sampean ini agak ini, Mbak, omongannya agak membahayakan. Membahayakan tuh begini. Membahayakan gini loh. Sampean tuh orangnya gini. Kalau misalnya ada orang yang nyakitin sampean ini ya, atau yang orang sirik sama sampean paling gini dok. Meskipun sampean nggak marah loh ya, tapi sampean gini, titenono ae gitu. Itu bisa kejadian loh. Nggih, Pak. Kejadian apa kak? Kejadian ya? Nggih, Pak, tapi nggih. Itu karena tenggorokannya itu. Terus itu energinya, karena energinya ada di situ, Mbak. Sampean itu punya kemampuan komunikasi, kemampuan spiritualnya di komunikasi itu. Jadi kata-katanya itu yaitu ngomong kudu hati-hati. Karena kalau orang Jawa itu bilangnya mandi pangucape loh, Mbak. Jadi kata-katanya itu bisa jadi doa. Wah, betul. Kan terus sama mahkota. Mahkota itu pusatnya energi spiritualnya itu kan maksudnya kan dari situ, Mbak. Nah, sampean termasuk orangnya rada pendiam. Nggih, memang nggih, Pak. Suka menyendiri. Iya. Kan gitu kan. Terus kalau disuruh belajar itu lebih suka visual daripada membaca. Iya, betul sekali, Pak. Yang di ajna itu punya kemampuan intuisinya itu lebih tajam sampean itu. Insting sama intuisinya itu tajam sampean. Nonton nggih, Pak. Loh iya. Sampean lebih peka apa enggak? Pekanya itu gini loh maksudnya. Kalau ke hal-hal yang gaib gitu biasanya sampean lebih bisa peka mungkin. Meskipun sampean memang nggih, Pak. Lebih sampean meskipun sampean enggak bisa melihat loh ya. Nggih, saya enggak, Pak. Enggak bisa ngelihat kayak gitu, Pak, nggih. Atau gini, kalau misalnya ada teman nih sampean curhat gitu. Sampean itu kadang bisa tahu, kadang bisa menerjemahkan meskipun dia enggak detail ya. Nggih. Bisa begitu apa enggak? Nggih, kayaknya atau niku kayak nggih, Pak. Atau sampean ini yang sering alami atau dejavu gitu, Mbak. Nggih, kayak niku, napa niku kayak kok kayak pernah kok kayak boten kok kayak pernah wonten niku lho. Kalau misal tak ceritanin suatu tempat kadang-kadang sampean bisa melihat, loh aku kayak pernah ke situ ya, kan gitu kan. Nggih, memang nggih salah niku, Pak. Ya itu karena itu, Mbak. Karena titik cakra sampean itu. Cakra itu kan pusatnya energi sampean. Nah, kalau itu itu harus dirawat, Mbak. Harus dirawat. Dirawat itu tujuannya supaya energinya stabil gitu loh, Mbak. Kalau energinya nggak stabil, nanti potensi negatifnya yang muncul. Nah, potensi negatifnya itu kan yaitu tadi sampean itu lebih suka
lebih suka menyendiri. Nggih. Menyendiri itu kan nanti arah-arahnya kan bisa depresi dan macam-macam kan gitu, Mbak. Betul, Pak. Nah, itu potensi negatifnya itu di situ. Terus sering mimpi buruk apa enggak? Kalau itu kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang toh. Ya, pasti yang jelas ini punya gangguan di penglihatan yang jelas ya. Nah, terus lagi masalahnya itu yang di tenggorokan itu apa potensinya itu bisa ke ini loh, Mbak, teroid itu loh, Mbak, atau gondok itu loh, Mbak. Itu ya kalau itu potensi loh ya, bisa jadi bisa enggak gitu kan. Terus masalahnya di tenggorokan sampai leher itu mulai dari punggung sampai di mulut sampai di hidung. Permasalahan sama di situ. Gampang. Memang iya. Potensi negatifnya yang muncul di situ kalau energinya nggak distabilkan, Mbak. Nanti kalau distabilkan, dirawat, itu yang muncul potensinya potensi yang positifnya. Positifnya itu justru malah yang muncul nanti kreativitasnya, intuisinya, terus instingnya itu lebih peka gitu. Terus kalau mahkota itu orangnya itu sebetulnya bijaksana. Lebih ke bijaksana. Jadi meskipun sampai itu mudah berteman, tapi kan ya mudah ditelikung juga kan. Nggih, memang nggih, Pak. Niku pasti, Pak. Nek niku berkali-kali, Pak. Iya, tapi kan sampean lebih bijaksana. Alah wis jane lah. Gitu kan sampean? Nggih, akhirnya jur ngonten ya udah nonton, Pak, terus lah niki. Nah, terus ada satu yang sing jelek itu gagal move on. Nggih, kadang sok ngonten, Pak, memang nggih. Nggih lah, Pak, niku. Anak kecil. Nah, orang-orang yang punya cakra di mahkota, ajna dan tenggorokan itu kan punya potensi spiritualnya kan tinggi. Nah, makanya dia gampang diganggu oleh energi negatif. Kenapa kok begitu? Itu tujuannya supaya potensi sampean tidak berkembang, tidak tumbuh gitu loh, Pak. Jadi yang apa energi negatif, gaib negatif itu berusaha untuk membunuh potensi sampean dengan cara macam-macam. Nggih, Pak. Ya dengan gangguannya macam-macam, Mbak. Banyak hal ya pokoknya. Ada yang sakit, ada yang teman saya itu yang rumah tangga gak tahu akur, gegeran aja kan gitu. Itu tujuannya itu supaya tidak fokus kepada potensinya gitu loh, Mbak. Cuman itu aja sebenarnya. Nah, makanya itu harus dibersihkan, harus dirawat. Kalau nanti dirawat, nanti potensi positifnya yang muncul, wah itu luar biasa banget ini, sampean dahsyat banget ini sebetulnya. Iya. Sampean ini kalau energinya sampean itu sampean kelola bener, sampean distabilkan. Ya sampean ngobatin orang juga bisa. Sampean jadi seperti orang indigo bisa. Loh iya loh, ini potensinya di situ semua. Sampean misalnya ini ya, sampean misalnya ngobatin orang tanpa menyentuh aja bisa, dengan doa aja, air didoai gitu bisa, karena saya punya potensi di tenggorokan itu. Dasar tinggi sampean ini. Yang kemarin yang tak ajarin itu harus sering dilakukan, Mbak. Ketika sampean melakukan terapi itu kan tujuan untuk membersihkan, terus sama mengaktifkan energi ini sampean. Kalau semakin hari semakin sampean sering dilakukan, kan energinya akan semakin bagus, semakin besar. Nah, itu pasti akan berdampak
kepada lingkungan sampean. Kayak teman, pimpinan, terus apa taruna ya apa Mbak? Oh, niku Pak, nek sampai sekarang itu Pak masih kalau teman-teman sih ada yang masih ada yang baik, ada yang ya masih yang jahat. Ada, iya. Kalau itu sih memang iya, tapi kan secara perilaku, secara psikologisnya sudah beda apa enggak yang dari dulu dengan yang dulu? Ada yang beda Pak. Sekarang mereka kayak maksudnya lebih melihat saya, agak melihat saya. Karena itu. Terus sampean sendiri mensikapi situasi ini bisa lebih mengkontrol apa gimana? Lebih enak kan lebihnya. Nah itu. Nah itu. Slow, Pak. Kalau dulu sampean kan lebih tegang, lebih emosional. Nah, memang sampean tujuannya yaitu sampean digodanya di situ. Jadi orang memandang sampean itu orang ini apa sih kan gitu kan? Nggih, betul Pak. Memang gitu kan Mbak, digoda gitu. Di apa namanya? Direcokin sama energi negatif. Itu. Nah, makanya itu harus sering dibersihkan, harus sering dilakukan. Kalau itu sampean sering lakukan nanti, ya itu nanti perubahannya di situ itu kelihatan banget nanti orang-orang sekitar sampean pasti Mbak perubahannya. Terus siapa berarti? Sampean mensikapi orang-orang kayak gitu. Sekarang kan lebih nyantai, lebih apa sih kan gitu kan sekarang? Nggih. Lebih gitu. Sekarang santai, Pak. Iya. Nggih. Nah, enggak emosional, Pak Punan. Nah, itu yang selama ini sampean kan gak nyadari toh. Nggih, memang, Pak. Sampean kan gak nyadari. Orang kan melihat sampean, ini cewek kok kaku gini kok kayak apa kan gitu kan, Mbak. Orang melihatnya kan gitu. Padahal itu kan bukan sampean sebetulnya. Nggih, betul, Pak. Memang nggih. Itu kalau dilihat dari ciri-cirinya cakranya itu sebetulnya nggak begitu sampean. Nah, karena banyak gangguan itu, nah semakin psikis sampean semakin labil gitu. Kalau sampean emosi itu kan psikisnya kan labil loh ya. Nah, itu energi negatifnya akan semakin banyak yang nempel. Gitu. Makasih Pak Nggih. Iya. Soalnya ada Pak teman saya yang tahu kayak begini toh Pak. Itu tuh setelah kemarin Pak Eko bersihin itu loh Pak. Ya. Gimana? Itu tuh bilang, Pit, kok mukamu makin cerah, kok nggak kayak dulu murem gitu Pak. Nah iya memang. Ya memang gitu. Mukamu kok udah cerah Pit sekarang, nggak kayak kemarin gitu Pak. Nah itu karena itu Mbak, karena apa namanya? Karena energi negatifnya itu. Nah energi itu akan membentuk aura sampean gitu loh Mbak. Nah kalau energinya sampean negatif, aura sampean juga negatif. Makanya orang melihat sampean, ya kok burem aja, padahal sampean secara fisik, secara muka itu bersih banget gitu loh kan. Tapi orang melihatnya masih kelihatan burem kan gitu. Iya Pak, kemarin saya ketemu itu Pak sama yang bisa kayak gitu loh Pak. Terus Fit sekarang ini apa namanya mukanya udah cerah gitu Pak. Wah, masa sih? Iya kemarin itu Pak saya itu ini dibantu sama siswa Pak yang tahu, katanya saya dikerjain orang tak gituin kan. Itu orangnya tuh Pak. Terus iya dulu saya mau ngomong tapi saya nggak enak ngonten Pak Gian. Kok malah dura enak kabeh loh. Untung pokoknya kemarin saya ketemu Pak Eko ini. Kalau enggak, wah keterusan tak bilang gitu Pak kemarin sama bapaknya yang kenal saya itu yang di sini Pak. Ayo Pak sekarang dicoba, sampean rasakan. Nggih. Sampean pegang di perut sampean itu perut atas yang di ulu hati itu. Nggih. Tangan kanan ya pegang situ ya. Nggih. Baca Fatihah 3 kali. Baca Fatihah 3 kali, rasakan Mbak. Ayo Mbak. Nggih. Saya mulai. Nggih.
Nggih, Pak. Sudah? Pun, Pak. Rasanya apa, Mbak? Tangannya nempel dulu. Tangannya nempel dulu. Nggih. Rasanya gimana itu? Rasanya mau muntah, Pak. Di ulu hati itu naik ya? Nggih. Saya tempel lagi situ. Nggih. Saya konsentrasi, rasakan gitu, rasakan ya. Nggih. Masih kepingin muntah? Enggak, Pak. Udah enggak? Saya usap, Mbak. Dari ulu hati itu ke bawah. Diusap-usap gitu. Okay. Perutnya. Usap-usap. Wis, nempel lagi. Nempel lagi di ulu hati. Rasakan betul ya. Itu yang kerasa hangat itu. Tangannya itu kerasa hangat apa enggak? Kerasa hangat. Hangat, Pak. Ya, sampean salurkan, Mbak. Sampean imajinasi disalurkan ke tenggorokan. Sampai kepala. Saya konsentrasi ya. Ambil dikira awal gitu, ambil rasakan, Mbak. Naikkan, disalurkan ke tenggorokan sampai kepala. Bisa? Sampai mana rasanya? Sampai tenggorokan. Rasanya tenggorokan di mana? Tadi sih agak mau muntah, Pak, tapi udah enggak ada. Sekarang enggak? Udah. Sekarang konsentrasi lagi. Naikkan sampai kepala, Mbak. Sampai kepala. Naikkan sampai kepala. Ya, bisa? Sudah sampai kepala? Sudah. Kepala belakang berat apa enggak? Udah enggak, Pak. Udah enggak. Masih kerasa apa enggak? Enggak. Sudah enggak? Nggih. Si ono ya, Mbak. Diusap, Mbak, di tengkuknya dari atas, diusap di tengkuk. Diusap di tengkuk, diusap-usap gitu, Mbak, kayak seperti dibuangi gitu loh. Nggih. Kepala belakang gitu loh. Nggih. Sampai gitu kan, ayo. Nggih. Wis, piye? Pun rada enteng, Pak. Tambah enteng. Nggih. Merinding apa, Kak? Nggih, rada, Pak. Ini agak banyak yang lepas ini, Mbak. Ya. Wis tambahan sampai ke pundak enggak, Mbak? Sampai ke punggung apa enggak rasanya? Rasanya nggih, Pak. Rasanya punggung ya apa? Wow, panas, Pak. Ini. Coba saya tambah lagi di ulu hati lagi. Tangannya. Konsentrasi, rasakan lagi. Sekarang rasakan alirannya itu dari wis kerasa hangat? Pun. Sekarang alirannya dari kepala sampai ke ujung kaki, Mbak. Saya mengalirkan ke seluruh tubuh. Nggih. Sudah? Bisa? Nggih. Sudah sampai kaki? Rasanya? Nggih, hangat. Wis. Sudah gimana, Pak? Tambahan? Hangat, Pak. Iya. Wis, badannya sekarang ya buat tambah enakan apa gimana? Nggih, Pak. Wis tambahan. Diparingi hangat mau, Pak. Iya. Nah, caranya begitu. Kalau membersihkan. Nggih. Caranya gitu.